Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara pemirsa MJS Channel yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya membawakan tema janganlah kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Judul yang saya mulai dengan kata jangan, artinya kalau bisa kita jauhi. Kenapa? Karena kalau ini benar-benar terjadi pada diri kita, maka kita adalah orang yang benar-benar merugi. Saya mulai penjelasan saya dari firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 10, di mana Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Perumpamaan ini dikatakan oleh Allah, mereka penghuni neraka Sa'ir mengatakan, andaikan kami dulu mendengar dan andaikan kami dulu memikirkan apa yang disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para guru, atau orang-orang yang menyampaikan dakwah, maka niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka Sa'ir. Sa'ir itu adalah sebuah neraka yang artinya sendiri adalah yang menyala-nyala, tentu panas. Ini adalah perumpamaan yang sama dengan pepatah nasi sudah menjadi bubur, bahwa penyesalan datang terakhir ketika kesempatan yang dahulu diberikan tidak digunakan dengan baik, lalu yang terjadi kemudian adalah penyesalan yang tiada gunanya lagi. Pemirsa MJS Channel yang dimuliakan Allah, pada ayat tadi sangat jelas dikatakan bahwa kalau kami mendengar, artinya apa? Kita di dunia ini sudah mendapatkan dakwah. Kita di dunia ini selama hidup kita sekarang ada yang menyampaikan berita baik dan berita buruk. Ada ajaran agama, ada ajaran moral yang mestinya bisa kita jadikan sebagai pertimbangan dalam hidup kita, mana yang baik, mana yang buruk, dan yang benar itu nyata, yang batil itu juga nyata. Tetapi kadang-kadang manusia dalam kehidupannya mengabaikan kebaikan walaupun itu nyata, dan justru melakukan keburukan, sehingga pilihannya yang buruk tersebut akhirnya berujung pada penyesalan. Penyesalan yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini saja sudah sangat membuat kita tidak nyaman. Misalnya ketika sudah berusia 20 tahun, andai saya dulu belajar dengan baik, saya tidak akan gagal seperti sekarang ini. Usia 40 tahun, orang semua sudah berkeluarga, sudah bekerja. Andai saya dulu bekerja dengan baik, belajar dengan baik, tentu saya tidak akan sesusah ini kawan-kawan saya yang lain. Nah, pelajaran di sini adalah bahwa supaya kita tidak berada di dalam penyesalan tersebut, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kesempatan yang ada gunakan sebaik-baiknya. Kita sekarang punya kesempatan, maka gunakan sebaik-baiknya kesempatan. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan iltanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini sekarang, untuk belajar bagi kita yang di dunia pendidikan, bagi yang sekolah, untuk bekerja, bagi dunia kerja, beraktivitas, maka gunakan kesempatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sekali-kali kita sia-siakan kesempatan yang ada itu.
Banyak di antara kita biasanya menyia-nyiakan kesempatan yang ada, padahal kesempatan itu belum tentu terulang kembali. Pemirsa MJS Channel yang berbahagia. Lalu yang kedua adalah ketika kita hidup di dunia ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bahwa jadilah kita orang yang membawa kemanfaatan buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat. Kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain, tentu kemanfaatan itu akan menyebar kepada orang lain. Tapi sebaliknya, bila kita membawa kemudaratan, maka kemudaratan itu juga akan menyebar kepada orang lain. Maling mengajarkan cara maling kepada orang lain lagi, kemudaratan yang dapat. Pemabuk mengajarkan minum-minuman keras kepada yang lain, maka kemudaratan lagi yang disebarkan. Nah, karena kebaikan itu bisa kita sebarkan, maka jadilah kita orang yang membawa kemanfaatan. Kenapa? Karena kemanfaatan itulah nanti yang akan menjadi amal ibadah kita di akhirat, yang kita terima hasilnya ketika kita di dunia ini sudah melakukan kebaikan. Lalu yang ketiga, kita hidup di dunia tidak tahu kapan akan berakhir, kapan ajal akan menjemput. Walaupun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, tapi kesempatan yang diberikan tidaklah sama. Maka kita harus berpikir bahwa setiap nafas yang kita nikmati dalam hidup ini, kesempatan yang ada, kesehatan yang ada, nah dengan sebaik-baiknya itu kita jadikan sebagai sesuatu yang kita gunakan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin. Mungkin kita pernah melihat ada orang usianya panjang, tapi dia banyak kemudaratan yang dia lakukan. Tapi ada orang yang usianya pendek, tetapi usia pendeknya membawa kebaikan buat orang lain. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bukan sebaliknya, seburuk manusia yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kita usia panjang, alhamdulillah, kita diberi kesempatan yang panjang oleh Allah untuk menikmati. Dan hidup kita di dunia ini tidaklah bisa kita. Ya, mati itu tidak harus pakai sebab. Ya, kalau kecelakaan bisa ada sebab. Kalau mati tidak. Orang sedang sholat bisa mati, orang sedang diobati mati, orang sedang berjalan mati, orang sedang tidur pun bisa mati. Makanya dengan memaksimalkan waktu yang ada pada diri kita itu, artinya kita tidak berpikir kapan kita meninggal, saya tidak siap. Kita akan selalu senantiasa siap. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Pemirsa MJS Channel yang saya muliakan, terkait dengan ayat itu tadi. Lalu seandainya kami memikirkan, artinya apa? Ada orang sudah diberikan tausiah, tapi dia anggap angin lewat. Ada orang diberi nasihat, tapi dia anggap sudahlah, kamu tidak perlu menasihati saya lebih tahu dari kamu, ngapain kamu repot-repot menasihati saya. Kan kita suka mengalami hal-hal seperti itu. Kita ajak kawan kita untuk sholat, ayo sholat ke masjid, alah kamu duluan saja. Masih lumayan jawabannya seperti itu. Tapi ada yang ketus jawabannya, ayo kita sholat ke masjid berjamaah, lagi Ramadan kita taraweh, gak usah ngajar-ngajarin saya sudah tahu, kamu aja yang ngurus dirimu, gak usah mengurus diri saya bisa mengurus diri saya. Nauzubillah min dzalik, kita janganlah seperti orang seperti itu. Padahal kita diberi kemampuan untuk berpikir. Orang sudah berusaha menolong kita, orang sudah berusaha mengingatkan kita, tetapi nyatanya kita mengabaikan peringatan yang diberikan oleh orang. Kita mengabaikan ajakan baik yang diberikan oleh orang lain, sehingga yang terjadi kemudian ketika itu terjadi, maka inilah yang dikatakan dalam surat Al-Mulk tadi, an
andaikan kami mendengar, andaikan kami memikirkan, kami niscaya tidak akan masuk ke neraka saya. Karena orang saat ini misalnya ketika melakukan sesuatu, kadang dia nggak berpikir. Pikiran dia sederhana saja. Sekarang saya nggak taat beribadah nggak apa-apa. Nanti saya waktunya saya minta ampun kepada Allah dosa-dosa saya menunaikan ibadah haji, saya habiskan semua dosa-dosa saya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pandangan yang keliru. Artinya, siapa yang menjamin kita bisa sampai di usia sekian? Siapa yang menjamin kita tetap sehat sampai di usia sekian? Tidak ada yang bisa menjamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka ketika ada orang mengingatkan kita, ketika ada peringatan buat kita, maka peringatan itu janganlah sekali-kali kita abaikan. Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar ada orang sering mungkin kena penyakit stroke, dia sudah tidak bisa menggerakkan badannya. Kalau kita kunjungi, dia tidak mau kadang-kadang dikunjungi orang-orang seperti itu, biasanya sensitif. Ataupun kalau kita berkunjung, ternyata juga saudara, teman, kita pengen nengok kalau teman kita sakit. Dia yang bisa dia lakukan, bicara udah gak bisa, menggerakkan badan udah gak bisa, cuma bisa menangis saja. Dimana air matanya meleleh, menangis, menyesali. Andaikan dia bisa bicara, dia akan bicara. Mestinya saya nggak perlu dipilih seperti ini, saya nggak perlu dijenguk seperti ini. Saya bisa menjenguk kalian, saya bisa ke masjid, saya bisa ke musola, saya bisa berbuat amal, saya bisa melakukan kebaikan, saya bisa melakukan ibadah lebih baik lagi daripada biasanya. Namun kesempatan itu sudah tidak ada lagi, padahal masih hidup di dunia ini. Tapi fisik tidak mendukung lagi. Bicara sudah tidak bisa lagi. Menggerakkan anggota badan sudah tidak bisa lagi. Saudara sekalian, pemirsa MJS Channel yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua dalam mengarungi hidup kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita tidak berada di zona penyesalan. Karena di awal tadi sudah saya katakan, jangan sampai kita berada dalam ruang penyesalan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum